memahami pemahaman ya. Oke, siap ya guys, siap nona Mbak Ida Jambi. Kita mulai boleh? Kita mulai boleh? Kita mulai ya. Ustazah kapan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid tanggal 1, 2, dan 3 Mei ya guys. Tanggal 1, 2, dan 3 Mei sekarang berada pada tanggal 25. Nanti sekitar tanggal-tanggal 28 aku ingatkan ya. Aku untuk puasa Yaumul Bid fakaan nama siyamad dahar bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Oke, nah sekarang kita santai dulu aja ya. Banyak-banyak makan sisa nastar aja dulu. Oke. Oh, sekarang tanggal 2 sekarang 26 ya. Oh ya udah 26 ya. Oke, siap ya teman-teman, siap Mbak Ida. Jadi lebih kurang 2 hari lagi nanti aku ingatkan. Kita lanjut ya, kita mulai ya. Ustazah, bolehkah rambut rontok dicukur gundul? Kan nggak kelihatan. Secara hukum nggak masalah. Secara hukum nggak masalah. Cuma kalau digundulkan pakai hijabnya juga udah pasti susah itu ya. Oke, Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Saya biasa kasih setiap bulan ke kakak ipar, boleh. Itu namanya adalah sedekah. Sholat witir itu 2 rakaat dulu, baru 1 rakaat, atau langsung 3 rakaat, dua-duanya boleh. Langsung 3 rakaat juga boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri. Rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek atau rakaat 1, 2 atau 2 rakaat dan 1 rakaat itu juga boleh. Ustazah, kalau sudah puasa Daud tidak perlu puasa sunnah lain, betul. Puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa-puasa sunnah. Jadi kalau udah puasa Daud ya memang tidak usah lagi puasa-puasa yang lain ya. Ustazah, oke, tidak usah lagi karena puasa Daud itu udah top one, udah nomor 1 di antara puasa-puasa sunnah ya. Jadi kalau udah puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud saja ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, bolehkah sholat Isya di waktu sahur? Ustazah, bolehkah sholat Isya di waktu sahur karena malamnya udah ngantuk kelamaan sih? Boleh sekali-sekali, tapi tidak boleh dijadikan sebagai sebuah kebiasaan ya. Boleh, tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan ya. Oke, Ustazah, kapan batas waktu tahajud? Tahajud itu batas waktunya adalah azan subuh. Tahajud dan witir batas waktunya adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih boleh tahajud dan witir. Ustazah, kalau bansos orang tua meninggal tapi bansosnya masih aktif, apa boleh diambil sama anak? Boleh, karena itu adalah ahli warisnya. Bolehkah kita ngasih tetangga sementara tetangga yang lebih dekat dari rumah kita tidak dikasih? Nggak boleh. Kasih tetangga yang lebih dekat pintunya dengan rumah kita terlebih dahulu. Ustazah, anakku usia 2 tahun 4 bulan 4 hari nangis rewel minta doanya. Coba baca doa a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Semoga anaknya lekas membaik ya. Oke, ya kita lanjut ya. Ustazah, eh, batas waktu Isya ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang sampai jam 12 malam, tapi pendapat yang paling jumhur mengatakan mendekati azan subuh. Tapi sungguh pun demikian tetap tidak boleh lalai dan kelewatan ya. Sholat awabin itu dilaksanakan setiap hari, apa boleh nggak rutin? Boleh. Awabin itu nama lainnya adalah sholat ghaflah. Dikerjakan dari Kamis maghrib sampai Isya ya. Kamis maghrib dari hari maghrib sampai Isya. Ya minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Oke, gitu ya. Oke, siap Mbak Uni Rohman ya. Apakah boleh mengkonde rambut saat sholat? Mengikat rambut dalam sholat untuk wanita boleh, untuk laki-laki tidak boleh.
Oke. Siap Mbak Enda, thank you ya Mbak Enda ya. Ustazah, ada teman punya hutang tapi orangnya udah meninggal, tapi eh, juga tapi dia juga lupa utang. Ada teman punya utang, kan berarti dia tahu dia berutang, tapi orangnya meninggal. Oke, tapi orangnya udah meninggal, tapi dia juga lupa utang. Gimana nih maksudnya? Hah, tapi dia juga lupa utang. Yang lupa siapa? Orang hidup atau orang meninggal? Yang berutang siapa? Ustazah, kalau udah puasa Daud, apa masih ikut puasa sunnah lain? Kalau udah puasa Daud, fokus ke puasa Daud saja. Ya, tidak usah puasa sunnah lain juga tidak ada masalah ya. Oke ya guys, tidak usah puasa sunnah lain juga nggak ada masalah ya. Batas cebok berapa gayung yang penting bersih aja Pak. Oke, Ustazah, oke. Gimana utang sama beda agama? Gimana kalau belum dibayar nanti di akhirat ya? Yang berhutang kita atau dia? Kalau yang berhutang kita, pahala kita tetap dikurangi oleh Allah dan dosa kita tetap ditambah oleh Allah. Kalau dia yang berhutang dan kita belum ikhlas, dia tidak akan mencari kita, tapi Allah yang akan menggantinya. Sholat hajat apakah siang apa boleh? Boleh. Sholat hajat di siang hari dan malam hari bebas ya. Ustazah, istri dalam keadaan sudah berwudu, apakah batal wudunya kalau menyentuh suami? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Saya ulang, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Oke. Bagaimana cara bayar hutang orangnya sudah meninggal? Satu, cari ahli warisnya. Yang kedua, kalau ahli warisnya udah nggak ada, ganti dengan sedekah. Oke, cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya sudah nggak ada, boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar sedekah misalnya 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Misalnya seperti itu ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Kalau suami kabur dari rumah harus dicari atau diceraikan saja. Tunggu aja dia pulang ya, ntar juga balik ya. Oke gitu ya, kalau seandainya nggak balik-balik, kalau Mbak mau nikah lagi baru Mbak tanyakan ke dia, ini mau dicerai atau gimana ya. Kasih dia jeda untuk berpikir, oke. Gitu ya guys, clear ya. Ustazah, gimana menata hati dengan anak yang menyakiti hati ibunya? Oke, yang pertama pahami bahwa anak itu adalah ujian. Yang kedua pahami bahwa semua orang merasakan hal yang sama. Yang ketiga, memang nggak boleh menaruh harapan yang terlalu besar kepada anak. Karena kalau kita menahan harapan terlalu besar, insya Allah kita akan sering kecewa. Ya fokus kepada bina dia menjadi yang baik, kemudian doakan dia. Jangan terlalu berharap pada anak dan menantu supaya kita tidak sakit hati. Karena anak itu pada akhirnya akan masing-masing. Jangankan dia udah menikah, dia baru punya pacar saja dia udah lupa sama kita. Jangankan dia menikah, dia mau dapat kawan-kawan, dia dapat kawan-kawan baru saja ngajak dia main, dia lupa sama kita. Oke? Jadi tugas kita membesarkannya ya, bukan kemudian berharap lebih kepada mereka. Oke? Ustazah, oke. Apakah umroh kita diterima kalau biayanya dari majikan? Boleh banget ya diterima ya, nggak masalah ya. Ustazah, kalau tidak, kalau punya niat kurban tapi nggak jadi mau akikah anak aja nggak masalah ya. Ustazah, oke, gimana cara berani ikut memandikan jenazah? Harus dilatih pelan-pelan ya. Sebenarnya nggak apa-apa Mbak, nggak ada masalah. Mandikan jenazah, dia nggak akan hidup lagi kok. Oke ya. Nah, Ustazah, Allahummarzuqna makhraja itu artinya apa? Saya sering baca tapi nggak tahu artinya. Allahummarzuqna makhraja artinya ya Allah berikan kami jalan keluar. Ya Allah berikan kami jalan keluar. Itu artinya. Oke. Ustazah, sedekah untuk niat bayar hutang karena orang yang dihutangi udah meninggal. Boleh. Ya Allah, saya bayar hutang 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Oke. Ustazah, puasa Yaumul Bid tidak di tanggal 13, 14, 15 Hijriah, boleh nggak? Boleh untuk orang sakit atau untuk orang yang haid.
Tapi kalau sekedar ada acara keluarga, lalu teman-teman puasanya nggak di tanggal 13, 14, 15 nggak bisa. Siap Mbak Dea ya. Oke guys, clear ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ustazah, oke ya. Suami marah sama istri, bilang nggak usah sholat, apa saya nurut nggak sholat. La ta'ah indal ma'asi ya, tidak boleh taat dalam kemaksiatan atau tidak boleh taat dalam dosa ya. Jadi kalau teman-teman dilarang sholat, kalau teman-teman dilarang untuk ibadah ya, la ta'ah indal ma'asi ya, tidak boleh taat dalam dosa. Oke, ya ini artinya ya. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah karuniakan kami jalan keluar, oke. Ustazah, oke sebentar ya. Seorang anak laki-laki menurus ibunya sampai memakaikan pampers. Bagaimana dengan auratnya? Ketika tidak ada lagi yang bisa menggantikannya, maka dia akan masuk ke kaidah doruriyah, ke kaidah darurat, kecuali masih ada saudara lain yang bisa membantunya. Tapi ketika dia tidak ada lagi saudara yang bisa membantunya, maka kaidahnya itu adalah dia dalam keadaan oke, doruriyah ya. Ustazah, sholat hajat itu apa? Sholat hajat itu adalah sholat kalau kita pengen punya sebuah hajat. Ya suami sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan suaminya sembuh. Anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan anaknya lulus. Ya oke, kemudian anak mau naik jabatan, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan jabatannya naik. Sholat hajat itu bisa dilakukan siang dan malam kecuali habis subuh dan habis asar. Niatnya sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Sholat unsi nggak ada. Ya klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, suami suka tidur pagi, tapi kalau dibilangin marah. Itu nggak boleh. Kalau tidur habis subuh itu bahaya. Yaitu an-naum ba'da subuh yadhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Yakrahun naum qabla al-isya. Tidak boleh juga kita itu tidur sebelum isya. Dan tidak boleh tidur setelah asar. Nanti menyebabkan kemiskinan, gak datang rezeki, lambat rezeki. Ya, ndak boleh ya. Ustazah, kalau tidak puasa karena hamil, coba dulu ganti puasa. Jangan cepat-cepat bayar fidyah. Coba dulu ganti puasa. Kalau nggak mampu baru fidyah. Sampai Ramadan tahun depan. Fidyah itu memberi makan fakir miskin sebanyak 7 ons berat 7 ons beras setiap harinya ya. Kali 30 hari berarti 21 kilogram beras, oke. Kalau kerjanya malam habis subuh baru bisa istirahat. Santailah, nantilah tidurnya habis fajar ya, setelah muncul syuruk sekitar 1 jam dari azan subuh. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa, cuma nanti bakal miskin ya. Ustazah, uang sedekah subuh sebelum disedekahkan ditukar dulu uangnya, boleh banget ya. Ustazah, apalagi yang menyebabkan kemiskinan? Banyak. Tidur habis subuh, habis asar, ya sebelum isya itu menyebabkan kefakiran. Yang kedua adalah bersisir menggunakan sisir yang sudah patah, menjadikan pakaian bekas sebagai kain lap dan keset, kemudian bernyanyi di kamar mandi dan seterusnya ya. Orang tua kalau sudah tua pup pipis sudah tidak kerasa. Gimana cara sholatnya? Apakah dia pikun? Kalau dia pikun tidak wajib sholat. Kalau dia tidak pikun harus disucikan dulu baru dia sholat. Karena sholat itu harus dalam keadaan suci ya. Ustazah, kayak gitu ya.
Apakah sodakonya sebesar hutang? Iya dong, kalau hutangnya 2 juta kepada orang sudah meninggal, kan kita ganti dengan sedekah nih ya. Maka sedekahnya juga senilai 2 juta dibayar untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kalau uang sedekah subuh dipinjam dulu lalu diganti lagi boleh nggak? Lebih tepatnya bukan dipinjam, lebih tepatnya nggak jadi sedekah ya. Ya, ingat dalam hadis arba'in ketika kita ingin melakukan kebaikan tapi tidak jadi kita lakukan, kita tetap dapat pahala. Namanya pahala kebaikan, pahala niat saja. Oke, baju bekas harus diapain? Karena kalau dikasih orang kan takut orangnya nggak mau. Baju bekas yang pertama kalau dia masih sangat layak bisa jual second di online. Yang kedua kalau seandainya nggak bisa juga maka lakukan cara yang kedua yaitu kasih orang. Kalau memang sangat sudah tidak layak pakai ya dibuang saja, jangan dijadikan kain lap ya. Oke ya guys, udah. Hmm. Ustazah, biaya umroh dari anak yang kerja di bank syubhat amalnya tertolak. Ustazah, bolehkah sedekah subuh kita kasihkan ke saudara kandung karena dia butuh? Boleh. Oke, nah Ustazah, apa panggil-panggil baju bekas boleh dibakar? Boleh aja. Oke. Oke, kalau dijadikan kain lap, kenapa Bu Awi dalam kitab Ta'limul Muta'alim menjadikan baju bekas atau celana bekas atau baju yang kita gunakan sebagai kain lap itu menyebabkan kefakiran. Oke. Banyak kali orang Indonesia nih jadikan baju sebagai kain lap. Patulah ya, gitu-gitu aja hidupnya. Nggak kayak gitu sih. Ya beli aja lah kain lap guys, baju teman-teman buang aja. Iya kan, jangan jadikan kain lap, itu menyebabkan kefakiran. Ustazah, oke ya. Apakah sedekah subuh kita taruh ke kotak amal di masjid sebelum azan subuh? Antara azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke, gitu ya. Mbak Cahdes itu boleh buka dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji halaman 208. Tapi nggak ada terjemahan bahasa Indonesianya untuk literaturnya. Ya dia masih ada kitab bahasa Arab doang. Kalau mau kitab Ta'limul Muta'alim itu ada ringkasannya doang. Dia tidak ada fullnya. Mungkin teman-teman bingung kenapa baju bekas tidak bisa dijadikan kain lap karena kita selalu terjebak ke dalam dalil akliyah. Padahal ada dalil-dalil yang itu nakliyah yang dia tidak masuk akal. Contoh nggak cuman itu. Ya tidak boleh menjadikan sisir yang sudah patah sebagai sisir kita. Nah bedanya Des, kalau orang dulu kalau dapat perintah dari baginda Nabi, "La takun kadzalika ya Aisyah innallaha karuhat." Jangan kau kayak gitu Aisyah, Allah tak suka itu. Maka mereka nggak bertanya kenapa. Sehingga Rasulullah nggak menjelaskan penyebabnya. Itu yang menjadi kendala bagi kita. Bahwa kenapa tidak boleh dijadikan pakaian bekas sebagai kain lap. Dulu sahabat ketika dilarang nggak bertanya kenapa. Sehingga akhirnya Rasulullah tidak menjawabnya. Nah orang sekarang kan suka nanya tuh kenapa dalilnya mana? Ya kita nggak tahu karena orang dulu tidak bertanya kepada Rasulullah. Andaikan dulu mereka bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah pasti menjawab, Des. Kalau Rasulullah menjawab, maka kita ngerti apa sebabnya. Paham nggak kira-kira teman-teman? Paham nggak kira-kira contoh? Dulu minuman keras itu diminum oleh orang-orang pada masanya. Lalu kemudian datang perintah dari Rasulullah dari Jibril dari Allah kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang beriman, ya jangan minum minuman keras gitulah. Lalu dia sampaikan kepada sahabat. Sahabat nggak nanya emangnya kenapa ya Rasulullah? Dalilnya apa? Kitabnya mana? Nggak ada. Mereka sami'na wa ata'na. Ada yang di mulut dia muntahkan, ada yang di ini dia keluarkan, gitu. Nah makanya kurang tahu kita sebabnya juga. Nah cuman Rasulullah alhamdulillah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullul khamrun haram. Setiap yang memabukkan itu menjadi haram. Nah itu mungkin karena dia memabukkan. Tapi banyak loh
Sesuatu itu yang tidak masuk akal tapi dilarang. Contoh Mbak, kencing bayi laki-laki itu tidak najis. Kencing bayi perempuan najis. Coba masukkan ke akal. Sampai 2 tahun lagi nggak akan masuk-masuk itu. Gitu kan? Nah, seperti itulah dia. Ya, seperti itulah hukum Islam. Jadi dalam hukum Islam ada namanya dalil akli. Dalil yang kita bisa masuk akal. Ada dalil nakli yang kita tidak bisa masuk akal. Oke. Pada hal ini kita ya sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat ya. Oke, Ustazah, oke, daftar haji pakai uang pinjaman bank nggak boleh. Hayyakuna lillah, hayyakuna li sunnah ya. Satu niat, satu amal saja ya. Oke, gitu ya. Gitu ya guys. Ustazah, oke ya. Kalau kita lagi haid, apakah sholatnya harus diganti? Tidak perlu ya, tidak perlu kodo ya. Ustazah, bagaimana kalau kita tidak bisa membayar hutang ya? Kita tetap berdosa. Makanya yang namanya hutang itu harus ditakar ya, teman-teman ya. Ustazah, teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar sama di akun ini ya. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Boleh nggak wanita ke masjid? Ada dalil bunyi begini. Iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Dalam sebuah kaidah, dalam sebuah fi'li af'alu Rasulullah, bahwa Sayyidatina Aisyah sering kok menjadi makmum di masjid bersama Rasulullah yang menjadi imamnya. Jadi sebenarnya wanita itu boleh ke masjid. Yang penting dia tidak tabarruj, tidak berdandan berlebihan. Oke, kayak gitu ya guys. Nah, Ustazah, ada bank dia syariah, berangkat dulu, baru setelah itu kita bayar. Walaupun dia bank, walaupun dia manusia, tetap syarat haji istitoah. Syarat haji itu harus mampu. Lunas dulu baru berangkat. Itu dulu Mbak, itu nggak dilegislasi oleh Majelis Ulama. Udah lama itu nggak ada Mbak. Dulu sempat ada, udah tutup. Nggak ada lagi sekarang. Kalau ada berarti ilegal. Kalau umroh bisa. Kalau umroh bisa ditalangin dulu, berangkat dulu baru turun. Baru bayar. Kalau haji udah nggak bisa ya. Coba dicek lagi ya Mbak. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Boleh nggak bersentuhan suami istri ketika wudhu? Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Hanafi, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Silakan teman-teman mau pilih yang mana. Oke, daftar umroh pakai dana pinjaman bank. Perhatikan, sesuatu itu dianggap sah dan diterima oleh Allah jika niatnya benar, caranya harus benar. Berat aku sampaikan, tapi harus aku sampaikan. Jika niatnya benar, caranya benar. Oke, perhatikan. Aku niatnya ngasih makan anak yatim dari hasil nyuri, amalnya tidak diterima. Aku niat bangun masjid tapi dari hasil korupsi, amalku nggak diterima. Aku niat umroh tapi dari uang riba, amalku pasti nggak diterima. Aku niat haji tapi dari uang riba nggak diterima. Aku umroh tapi hasil nyuri duit orang nggak diterima. Paham nggak kira-kira? Bahwa Islam ini punya regulasi. Benar niatnya, benar amalnya. Aku puasa, bener aku puasa sehari puasa sehari enggak. Tapi niatku untuk diet, nggak bisa juga guys. Nah teman-teman harus pahami ini nggak bisa dibantah. Tapi kenapa ada bank yang membuat? Ya itu urusan dia. Yang penting kalau teman-teman melakukan kebaikan, usahakan niatnya benar, caranya juga harus benar. Kok nggak bisa? Ya lakukan saja tapi amalnya sia-sia dan tetap berdosa. Karena itu riba. Oke, kayak gitu ya guys. Nah, berat aku sampaikan kalau aku pengennya boleh aja semuanya. Boleh ustazah umroh tapi hutang bang, boleh. Boleh ustazah haji, aku kalau pengen ikutin nafsu syahwatku sebagai manusia ya aku bolehin aja semuanya. Boleh keluar nggak pakai jilbab ya boleh lah, pakai jilbab juga ribet kok, kayak gitu kan. Boleh aja semuanya guys, masalahnya kan nggak kayak gitu guys. Ustazah boleh nggak wanita pakai celana? Boleh lah, aku pengennya boleh aja ya kan guys. Nah kayak gitulah guys. Nah
Ustazah boleh nggak baju bekas dijadikan kain lap? Aku pengennya boleh aja guys. Apalagi baju mantan, kalau perlu kita jadikan kain lap, baju bekas seumur hidup ya kan guys. Nah tapi kan nggak kayak gitu Islam itu guys. Aku menyatakan sebuah hukum bukan dari nafsu syahwat ya, tapi dari macam kebenaran. Jangan marah Zah. Aku pengen marah aja lah. Boleh nggak jadi pelakor? Aku bilang aja boleh. Iya ya, canda ya guys. Yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, habisnya teman-teman banyak banyak banget yang nego-nego. Iya kan, bolehlah ustazah umroh masa nggak boleh pinjam teman-teman nego-nego masanya rotan nggak ada di bawah tuh biasanya ada rotan di situ. Udah dibilang jangan umroh pakai uang bank masih aja teman-teman nego-nego. Tuh marah aku jadinya. Oke guys, nah kita lanjut ya. Oke, Ustazah, apakah benar orang Islam yang bundir? Ya, bundir itu khalidina fiha abada. Ya, dia masuk neraka macam dari khalidina fiha abada ya. Khalidi abada ya. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Dia kekal di neraka. Oke, gitu ya. Ustazah, apa pura? Ustazah, oke. Boleh nggak baju ke bekas lalu dipotong-potong lalu dijadikan kain lap? Nah baju bekas itu kan nggak boleh dijadikan keset dan kain lap. Lalu teman kita nanya nih, kalau dia dipotong-potong gimana? Kalau dia mau dipotong-potong bentuknya segitiga, segi lima, trapesium, bentuknya gedung, bangunan, bola, lonjong, bulat tetap nggak bisa ya guys. Nggak bisa ya guys. Kayak gitu ya guys. Oke, Ustazah, oke ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke. Tetap aja nggak boleh ya guys. Ustazah tapi baju bekasnya baju orang meninggal. Mau dia baju orang meninggal, mau dia bajunya itu mau orang hidup, mau dia baju mantan, mau dia baju jomblo, mau dia baju janda, mau dia baju duda. Tetap nggak boleh ya guys dijadikan kain lap ya guys. Untung nggak di sini guys. Untung kita jauh. Kalau kita dekat nih, ya nggak ada sih, nggak ada ngapa-ngapain sih. Kalau dekat ya gitu aja sih. Ya gitu ya guys. Ustazah, oke, kalau dibakar boleh nggak jadi masalah ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, oke sebentar ya. Aku sering dulu baju bikin keset, sekarang udah nggak lagi. Masya Allah. Sebenarnya nggak dosa sih. Ya sebenarnya kalau baju bekas teman-teman jadikan keset nggak sampai dosa. Cuma menyebabkan kefakiran aja. Ustazah kalau dibuang apakah mubazir? Justru kalau di rumah dia mubazir. Ya yang namanya mubazir itu adalah melakukan sesuatu, punya sesuatu. Lalu kemudian sesuatu itu tidak kita pakai. Itu baru mubazir. Tapi kalau dia dibuang dia tidak mubazir. Oke, dibakar boleh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa hukumnya ngecat rambut? Ngecat rambut kalau pakai henna boleh ya, yang ada di Mekah sana yang selain warna hitam. Tapi kalau ngecatnya pakai jotun, pakai avian, ya kemudian pakai kok pakai jotun salah. Kalau ngecatnya itu pakai pewarna rambut yang teman-teman beli di minimarket, nah atau di salon-salon itu nggak boleh. Kalau pakai jotun nggak boleh ya. Ustazah, oke, puasa khusus di bulan Zulqaidah nggak ada. Ya, cuman kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah saja di bulan ini. Apakah dia puasa Senin dan Kamis, kemudian puasa Yaumul Bid, kemudian puasa Daud dan puasa lainnya ya. Kalau baju bekasnya udah sobek-sobek, boleh nggak dipakai buat kain lap? Nggak boleh ya, guys. Ya, oke. Ustazah, clear ya. Saya tidak bermaksud mengungkit pemberian, hanya mengingatkan saja. Boleh nggak? I think nggak usah dilakukan, itu cukup berbahaya.
Ya, aku kurang baik apa loh sama kamu? Apa yang kamu mau udah aku beri. Kemarin aku beli ini kamu berikan. Kemarin kamu beli ini aku juga kasihkan. Coba kamu ingat-ingat apa yang aku nggak kasih. Kemarin kamu mau ini aku beliin kan. Itu udah hilang itu pahalanya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah. Oke, oke. Kalau kita kurban, kita kasih ke teman, boleh, nggak jadi masalah. Bolehkah hewan kurban kita makan? Boleh kalau udah dimasak. Kalau mentah nggak boleh dimakan. Hewan kurban boleh dimakan, boleh kalau udah dimasak. Jadi hewan kurban itu guys, boleh untuk kita guys. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk orang lain. Ya, boleh kita makan ya. Ya gitu ya guys. Ustazah, oke, baju bekas itu punya menantu atau saudara. Apakah, yang imbasnya ke kita, yang penting jangan jadikan sebagai kain lap ya guys. Ustazah, oke ya, clear ya teman-teman ya. Lebih baik ikut korban atau menolong saudara kita, tergantung Mbak ya. Jika masih ada orang lain yang mampu menolongnya, kita boleh kurban duluan. Karena ingat, dalam hal ibadah kita duluan. Dalam hal yang lain, orang lain duluan ya. Oke. Punggung tangan apakah aurat? Tidak. Punggung tangan tidak aurat. Boleh sholat pakai gamis kok. Yang punggung tangannya nampak ya. Ustazah, oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Wanita istihadah bolehkah berhubungan badan? I think nggak boleh karena itu sakit ya. Oke. Kalau rambut rontok di tempat sampah ikut kebakar tidak ada masalah ya. Ustazah, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Apakah nikah batin itu? Nikah batin tidak ada syariat dalam agama Islam. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, clear ya. Handuk yang udah jelek boleh dipakai kain lap, handuk boleh. Yang tidak boleh itu adalah pakaian kita ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke. Jadi baju bekas sobek sebaiknya dikemanain ya? Ya dibuang lah Mbak atau dibakar lah ya. Dibuang lah. Iya sih. Oke, terus cara buang baju bekas, aku ingatin setiap live ya. Yang pertama ambil bajunya, yang kedua ambil kreseknya, lalu kemudian baju itu dimasukkan ke dalam kresek, lalu kemudian ambil mukena atau jilbab, pergi keluar rumah cari tong sampah. Biasanya tong sampah itu letaknya sebelah kiri, kalau nggak ada coba lihat dulu sebelah kanan. Masukkan ke dalam tong sampah itu, lalu kemudian masuk lagi ke dalam rumah, buka kerudungnya, udah boleh istirahat. Gitulah tutorial buang baju bekas atau buang mukena bekas. Pandai aku kan? Nah, Ustazah, oke ya. Oke, gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, Ustazah marah nggak? Iya, marah aku. Dari tadi tetap aja mau dijadikan baju bekas sebagai kain lap. Agak lain pun si kawan ini. Oke, nanti aku jual kain lap aja di keranjang kuningku mau apa? Nah, Ustazah, tumben Ustazah pintar. Oke guys, Ustazah sholat fajar itu sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama aja. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi yang namanya sholat fajar itu adalah setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Oke guys, gitu ya. Oke. Oke. Oke, Ustazah,
Oke, gitu ya guys. Nah, sama-sama ya. Mana baik tahajud atau taubat? Boleh aja keduanya nggak ada masalah ya. Ustazah, batas witir. Batas witir adalah azan subuh. Pokoknya selagi sebelum azan subuh masih bisa sholat witir atau sholat tahajud. Siap Mbak Hani ya. Ustazah, kenapa saya sering sakit-sakitan? Dijaga kesehatannya, ditingkatkan staminanya ya. Ustazah, oke, kata Pak Ustadz sholat duduk pahalanya berkurang. Nggak ada, nggak berkurang nggak. Ada dalil solu iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' fakoidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' famustalkian, kalau nggak bisa telentang. Boleh sholat dalam keadaan duduk kalau kakinya sakit. Nanti jam 9:20 aku spill madunya untuk yang lutut sakit, pengapuran, saraf kejepit. Madu osteo lagi promo kalau beli dua. Harganya bagus kayak tadi pagi. Kalau akasia ini untuk kayak diabetes, kayak hipertensi, kayak kolesterol, kayak asam urat, asam lambung itu akasia. Madunya mantap cuy. 1 kilo 99.000. Udah terceor ratusan ton di akun kita. Setiap hari udah terceor ratusan kilo ya. Beli dua lebih promo. Oh iya dong, beli dua nanti jadi 80-an ribu harganya. Kalau satu pasang. Sehat selalu semua di sana ya. Oke, oke, lagi healing nih pakai motor, ngeri 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 mantap lah. Oke ya. Oke, kita doa dulu yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak Siti Masitoh ya, siap Mbak Tini, Mbak Dara ya, siap Mbak Sumarni ya. Mbak Dewinta, Mbak Nur Aini. Oke ya, siap ya. Oke, parkir dulu, siap ya, siap Mbak Epoy, Mbak Putra ya. Oke ya guys, teman-teman kita doa dulu yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Ada lagi yang ragu untuk puasa Yaumul Bid lebih kurang tanggal 1, 2, dan 3 Mei. Jadi persiapkan dirinya untuk melakukan puasa Yaumul Bid. Ada 3 pesan daripada wasiat dari baginda Nabi. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara ya. Yaitu puasa Yaumul Bid, kemudian sholat witir dan sholat duha ya. Yang udah Daud lanjut Daud saja ya. Oke, Ustazah setiap bulan ada puasa Yaumul Bid? Ada dong. Setiap bulan itu ada puasa Yaumul Bid ya. Di tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Tapi bulan ini bertepatan dengan tanggal 1, 2, dan 3 Mei 2026 ya. Oke guys, siap Mbak Dewi ya, teman-teman semuanya. Yuk kita mulai ya. Yang mau tanya boleh tanya aja. Ustazah, oke. Tunggu dulu guys, siap Mbak Dasin ya, aku scroll ke atas ya. Ustazah, qobliyah subuh bisa dilakukan jam setengah 6. Qobliyah subuh itu bisa dikerjakan selama masih ada waktu sholatnya. Jadi waktu sholat subuhnya, misalnya azan subuh 4.30, teman-teman baru sholat subuh jam 5. Maka teman-teman boleh aja qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat ba'diyah. Ba'diyah pula. Teman-teman boleh qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Nah gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Oke udah. Gimana dengan orang yang tidak suka kucing di lingkungan tempat tinggalnya? Dia suka buang-buang kucing. Jadi gini, kita tidak wajib memelihara kucing. Dan tidak wajib menyukai kucing, tapi tidak boleh nyakitin kucing. Terus gimana dong kalau ada orang yang suka buang kucing? Lebih tepatnya dia bukan membuang, lebih tepatnya dia menyerahkan atau meletakkan di tempat yang tepat. Ya, jadi aku tidak support dengan kalau teman-teman suka buang kucing, tapi letakkan kucing pada tempatnya, entah di rumah makan dan di seterusnya ya. Ustazah kalau masih haid sampai tanggal 1 apa bisa lanjut di tanggal 4 apa sama pahalanya? Sama. Kalau haid atau sakit boleh ditunda. Ya Kak, oke. Ustazah jika subuh jam setengah 6 atau jam 6 niatnya pakai kodok ndak usah. Ya ketika telat bangun subuh niatnya seperti biasa saja. Kalau hubungan anak dan
BF kurang baik, gimana cara menasehatinya? BF itu apa? Kalau nanggung sedang masak boleh jawab azan. Jawab azan tuh boleh baring, boleh lagi masak ya. Jawab azan tuh boleh lagi motoran, nyetir, nggak ada masalah ya. Kayak gitu ya guys. Oke. Ustazah, kalau puasa Daud apakah harus puasa Yaumul Bid juga? Tidak. Kalau teman-teman udah berpuasa Daud, silahkan teman-teman fokus ke puasa Daud saja. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah ya. Ustazah, apa nama sholat sudah sholat maghrib, sholat sunnah setelah sholat maghrib? Ada namanya sholat ba'diyah maghrib atau namanya sholat awwabin. Sholat ba'diyah maghrib dan sholat awwabin ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, cara jawab azan itu gimana? Belum paham. Oke. Jadi kan bunyi azan tuh di masjid mbak atau di musola mbak. Mbak itu dijawab di rumah atau dimanapun mbak mendengarkan suara azan. Ketika muazinnya mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mbak jawabannya yang sama. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ketika muazinnya mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, mbak jawabnya la haula wala quwata illa billah. Lalu ketika muazinnya mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum, maka mbak jawabnya sodakata wa barorta ya. Sodakata wa barorta ya. Dan ketika muazinnya mengucapkan Allahu Akbar dan la ilaha illallah, jawabannya sama. Allahu Akbar dan la ilaha illallah ya. Kalau udah puasa Senin Kamis tapi puasa Yaumul Bid kadang-kadang aja gimana? Nggak masalah ya. Oke ya, nggak ada masalah ya guys. Oke ya. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid kira-kira tanggal 1, 2, 3, 4 kita ganti ke tanggal 3 dan 4. Alasannya cuman harus 2, pertama haid, kedua sakit. Kalau sekedar diganti-ganti aja nggak bisa ya. Ustazah, oke, kalau sedang sholat kelihatan aurat itu gimana? Oke, sholat rupanya rambutnya keluar-keluar. Sholat rupanya jempolnya ngintip-ngintip. Sholat rupanya jempolnya nampak. Maka untuk kondisi yang seperti itu, maka teman-teman boleh diperbaiki saja. Tidak perlu diulang sholatnya, hanya diperbaiki saja. Oke ya, gitu ya guys, hanya diperbaiki saja ya. Oke. Ustazah, kalau misalnya sholat subuh lupa baca doa kunut, apa enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman enggak pakai kunut itu enggak ada masalah ya. Hanya saja bagi teman-teman yang udah terbiasa kunut, sekali teman-teman lupa kunut, teman-teman harus sujud sahwi ya. Misalnya nih teman-teman adalah tim kunut, berarti teman-teman terbiasa kunut nih, maka teman-teman harus sujud sahwi kalau lupa kunut. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Hari ini batal puasa Daud karena ada acara, besok boleh puasa lagi, boleh nggak masalah ya. Oke, siap ya. Saya selalu ya guys. Ustazah, kalau lagi sholat menangis mengeluarkan cairan di hidung tidak batal. Menangis di dalam sholat, ingus, menelan sisa makanan, menelan dahak, menelan darah gigi, darah gusi, menangis tidak membatalkan tidak membatalkan sholat sama sekali ya. Jadi kalau teman-teman batuk, menangis, pilek dalam sholat tidak membatalkan sholat. Kecuali teman-teman menangisnya di tengah kalimat Al-Fatihah. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan. Itu nggak masalah. Ar-Rahmanir-Rahim batuk. Ayo ya. Ar-Rahmaliki yaumiddin bersin. Cip itu boleh. Tapi kalau seandainya teman-teman berhentinya itu di pertengahan kalimat, contoh Alhamdulillahirabbil
Ulang lagi Al-Fatihah dari awal. Maliki ulang lagi dari awal. Jadi nangislah di pemberhentian atau di perwaqafan. Oke ya guys, gitu ya. Ustazah, nah oke ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Ustazah, Ustazah, puasa Daud apa harus diijazahkan? Gak perlu. Puasa Daud itu tidak wajib diijazahkan. Puasa Daud mulai Senin, Rabu, Jumat, Minggu libur, lanjut lagi mulai Senin boleh, tapi nggak boleh diniatkan dari awal. Puasa Daud itu nggak boleh dikasih batas. Aku pengen puasa Daud 2 bulan aja ah. Aku pengen puasa Daud sebulan aja ah. Aku pengen puasa. Nggak bisa begitu ya. Jadi puasa Daud itu harus dilakukan dengan lepas tanpa batas. Oke ya. Ustazah, rumah terasa panas pertanda ada sihir belum pasti ya. Oke ya. Kadang-kadang karena cuaca panas ya. Ustazah, apa kita harus menuruti anak yang mau boyong pondok karena sudah tidak kuat lagi target hafalan? Nggak usah dituruti, semangati ya. Nggak ada orang mati di pondok kan hafalan nak. Santai aja nak, jalani aja. Jalani aja, yang penting kamu di sini. Udah gitu aja ya. Motivasikan anaknya. Coba tengok teman-temannya yang dari luar daerah. Tengok tuh dia mampu tuh. Tengok tuh dia bisa tuh. Lihat tuh. Ngafal itu memang gak mudah nak. Nah kalau ngafal mudah semua orang mah pinter. Gak apa-apa, yang penting kamu mau belajar. Gitu-gitu-gituin aja anaknya mbak ya. Oke. Ustazah, oke, sholat qobliyah asar 4 rakaat boleh kalau mau ya. Ustazah, oke, doa untuk persiapan ujian. Rabbi syrah li sodri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Itu doanya ya. Ustazah, oke, itu dia doa kalau kita mau ujian ya. Nah, sama dengan aku kalau mau live itu doaku. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti apa bilangku. Agar mereka nurut apa cakapku. Gak boleh jadikan baju bekas sebagai kain lap, mereka nurut. Puasa yang mulbit mereka nurut, gak pakai kok kakek kok. Nah itu dia. Nah itu doanya. Gak boleh bersisir menggunakan sisir yang patah, mereka nurut gak pakai kok kakek kok kayak gitu. Nah itu guys ya. Nah gitu guys doanya ya kan guys. Nah oke, sama-sama ya. Ustazah nih kok kakek. Ustazah, oke, apa hukumnya mengulang sholat karena was-was? Nggak boleh. Ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aduh tadi itu kok kayaknya aku lupa baca tayat awal ya. Aduh tadi itu kok kayaknya aku lupa tayat akhir ya. Aduh lalu diulang nggak usah. Hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah ibadah abaikan. Habis ngambil wudu ulang lagi jangan. Habis ngambil wudu ulang lagi jangan. Hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Kalau lagi azan, kita wajib baca apa mbak? Kalau lagi azan kita wajib baca. Kelewatan, ditulis lagi mbak. Boleh nggak sholat subuh nggak pakai doa kunut? Nggak apa-apa nggak pakai doa kunut mbak. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafiyah. Ustazah, dalam sholat teringat dosa. Apa dosa kita diampuni? Nggak masalah. Nggak apa-apa dalam sholat teringat dosa. Bagus daripada ingat aku nggak ada gunanya juga. Ada juga sikit-sikit ya. Jadi kalau sholat ingat dosa nggak masalah, wajar ya. Ustazah kalau lagi sholat makan permen boleh nggak ya? Agak lain pun si kawan ini, mana boleh sholat makan permen.
Siapalah gurunya ini? Nggak ada boleh sholat makan permen ya guys. Nah, menelan darah gigi boleh ya. Kalau menelan air dahak boleh ya. Kalau menelan air mata boleh. Kalau menelan ujian hidup boleh ya. Tapi kalau menelan permen nggak boleh guys. Makan permen kusengat lebah juga kawan ini nanti. Mana boleh sholat nengok makan permen ya guys. Nah, Ustazah, bolehkah sholat megang duit? Ah, lama jangan ada-ada aja. Sholat megang duit. Ya, dipegang gitu. Kalau sholat dalam kantong nggak apa-apa duitnya, yang penting jangan dihitung. Ustazah, kalau lagi azan kita wajib baca doa setelah azan. Doa setelah azan tidak wajib. Doa setelah azan hukumnya sunnah ya, tidak sampai ke status hukum wajib ya. Ustazah, terus baju bekas harus dikemanain? Baju bekas itu boleh dijadikan, boleh dibuang, boleh dibakar, atau boleh dikasih sama orang, itu boleh aja ya teman-teman ya, gitu boleh. Ya, dia tidak boleh dijadikan kain lap dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Ternyata hidup ya begitulah. Setelah selesai persoalan celana dalam yang viral, sekarang masuk ke persoalan baju bekas ya. Oke, sampai nanti dia habis kayak celana dalam kemarin ya kan. Oke, Ustazah, oke gitu ya guys. Anak saya kan yatim, lalu ada yang kasih uang buka buat anak saya, tapi tidak saya kasih ke anak saya. Anak Mbak sudah balik belum? Kalau anak Mbak itu masih belum balik, dia masih di bawah pengawasan Mbak, uangnya boleh Mbak kuasai untuk kepentingan anak. Artinya Mbak yang kelola. Tapi kalau anak Mbak belum balik, udah balik artinya dia udah gede gitu, Mbak boleh harus kasih uang itu ke anak Mbak ya. Sholat sambil gendong anak karena nangis nggak ada masalah. Yang penting jangan bersuara. Suatu ketika Rasulullah sujud, lalu Hasan Hussein dia main di pundaknya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah lama sekali sholatnya, lalu kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lama kali sholatnya?" Apa kata Rasulullah? "Ya, tadi Hasan Hussein bermain di pundakku, aku takut mereka terganggu, aku biarkan mereka main dulu baru aku bangkit." Artinya boleh menggendong anak di dalam sholat, yang penting jangan bersuara ya. Ustazah, oke, cara menghadapi tetangga yang selalu zolimin kita, abaikan, jangan dekat-dekat dengan dia. Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau, karena itu akan membuat engkau selalu terluka dan dia berdosa. Oke, gitu ya. Mbak Memonse kita nggak tahu sebabnya karena orang dulu kalau dilarang oleh Rasulullah tidak bertanya kenapa Mbak. Sehingga Rasulullah tidak menjelaskan. Ketika dulu para istri Rasulullah dilarang oleh Rasulullah menggunakan kain bekas sebagai kain lap dan mereka bertanya kenapa ya Rasulullah, pasti Rasulullah menjawab sehingga ada hadisnya. Tapi orang dulu nggak ada bertanya kenapa. Mereka dengar, mereka taat sehingga kita nggak tahu alasannya karena Rasulullah tidak menjawabnya. Oke ya guys, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, nemu uang 50.000 boleh kasih ke anak yatim boleh, yang penting dipakai sedekah ya. Puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Puasa Yaumul Bid tanggal 1, 2, dan 3 Mei ya. Puasa Yaumul Bid tanggal 1, 2, dan 3 Mei ya. Siapkan dirinya ya. Ustazah, puasa Nabi Idris. Puasa Nabi Idris itu puasa tiap hari sepanjang tahun. Dan itu tidak dibolehkan dilakukan oleh umatnya baginda Nabi. Jadi dalam agama kita ada namanya syar'u man qablana. Syariat umat terdahulu yang boleh kita pakai sekarang dan sebagian tidak boleh. Contoh, sholatnya Nabi Musa. Ya, sholatnya Nabi Musa 50 kali sehari semalam kita tidak boleh pakai. Contoh, puasa Nabi Idris. Puasa tiap hari tanpa putus itu haram. Tidak boleh itu. Ya, kemudian ada yang boleh dipakai. Contoh puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu syariat umat terdahulu yang boleh kita pakai sampai sekarang. Makanya itu kata Rasulullah, andaikan dibolehkan aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak diwajibkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku dan kusunnahkan aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk
umatku. Artinya puasa Daud itu adalah puasa yang dijadikan sebagai bagian daripada sunnah ya. Oke ya teman-teman ya. Nah clear ya teman-teman ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah puasa Nabi Idris itu nggak boleh ya. Oke. Tidak boleh sebut namanya. Tapi ada ustadz yang melakukan puasa Nabi Idris. Tidak boleh. Ustadz bukan sumber hukum Islam. Termasuk Ustazah Nela bukan sumber hukum Islam. Perhatikan. Sumber hukum Islam hanya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Ustazah Nela. Ustazah Nela bukan sumber hukum Islam. Jadi ketika perkataanku bertentangan dengan Sunnah, Al-Quran, Ijma, Qiyas, jangan diikuti. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Ustadz. Ustadz bukan sumber hukum Islam. Maka ikutilah jika Ustadz ini perkataannya sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Tapi kalau ada yang satu pendapat mereka bertentangan dengan yang empat, ya ilmu yang lain diterima, yang itunya jangan diikuti. Oke, clear ya. Nah jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, ada ustadz yang bilang baju bekas boleh dijadikan kain lap daripada mubazir. Lah, kembali kepada definisi mubazir. Apa itu mubazir? Dalam kitab dijelaskan bahwa mubazir itu adalah membiarkan barang di rumah kita yang tidak dipakai. Justru kalau dibuang itu nggak mubazir. Ya, yang mubazir itu kalau dibiarkan di rumah dan nggak kepakai. Kalau Mbak tetap mau menjadikan pakaian bekas sebagai kain lap di rumah Mbak, silahkan, nggak apa-apa. Itu tidak menjadi dosa. Tetapi Mbak akan dikaruniai kemiskinan. Ingat kaidah, ketika kita ragu kepada sebuah hal, pakai kaidah hukum, da' ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Tinggalkan yang ragu, ambilkan yang yakin. Kalau ragu, tinggalkan yang ragu, lebih baik jangan dijadikan kain lap. Apakah ada ustadz yang membolehkan wanita pakai celana? Ada. Apakah ada ustadz yang membolehkan kita buka aurat? Ada. Tapi masalahnya kalau salah, teman-teman nggak boleh ikuti. Ada nggak yang mengatakan bahwa boleh pakai celana? Ada guys. Bahkan ustazah pakai celana ada guys. Bahkan ustazah ulang tahun niup lilin ada guys. Tapi ustazah bukan sumber hukum Islam. Ketika perkataannya, perbuatannya bertentangan dengan sunnah, Quran, Ijma, Qiyas, ya tinggalkan pendapat itu. Nanti ilmu dia yang lain boleh teman-teman ikuti lagi. Jangan nggak mau dengerin semuanya, kita rugi gitu loh guys. Nah, seluruh ulama madhab sepakat bahwa pakaian wanita tidak boleh celana, harus terhampar sampai mata kaki. Tapi masih ada loh yang bilang boleh pakai celana. Ustazahnya malah pakai celana. Ada. Terus teman-teman mau ikuti itu. Ya itu pilihan. Udah jelas salah diikuti. Nah tetapi ilmunya yang lain kita boleh ikuti gitu loh guys. Paham gak? Jadi oke lah dalam hal itu mungkin tidak sesuai. Dalam hal lain kita ambil ilmunya. Jadi bukan berarti ketika ada seseorang yang membolehkan teman-teman lalu membenarkan. Oh ustadz ini ternyata puasa setiap hari. Apakah teman-teman membenarkan? Tidak harus guys. Karena ustadz bukan sumber hukum Islam. Aku pun bukan sumber hukum Islam. Jadi ketika apa yang kucakap itu bertentangan dengan sumber hukum Islam, teman-teman jangan ikuti pendapat yang itu. Pendapat yang lain juga ikuti. Karena al-waqi' la masdarul hukmi. Fakta bukan sumber hukum. Karena kalau kita bicara fakta, susah nanti kita mau belajar. Contoh ketika aku bilang, riba itu nggak boleh. Ya. Wa halallahul bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Lah teman-teman ngomong, ustadz samping rumahku tetangga riba ustazah. Kan repot kita belajar jadinya. Kan jadi repot kita. Paham gak teman-teman maksud aku? Ya kan? Ada ustadz samping rumahku mobilnya kredit ustazah. Kan repot jadinya kan. Ustadz bukan sumber hukum jika dia bertentangan dengan syariat. Ilmunya yang lainnya dipakai, ilmu itu jangan dipakai. Ketika aku bilang tidak boleh kita pakai celana. Pam. Wah ustadz samping rumahku istrinya pakai celana, repot kita. Jadi ustadz bukan sumber hukum Islam. Aku bukan sumber hukum Islam. Fakta bukan sumber hukum Islam. Gitu. Pacaran nggak boleh lah teman-teman bilang. Tetanggaku pacaran ustazah. Alah kan repot urusan kita. Paham nggak kira-kira? Jadi kita harus belajar Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Al-waqi' la masdarul hukmi. Fakta bukan sumber hukum. Seperti itu cara berpikirnya. Oke? Nah jadi seperti itu ya.
Nah, repot nanti. Ustazah, riba itu nggak boleh, haram. Masa iya Ustazah? Ustadzku malah dia cukong kreditnya. Bisa jadi loh, ya kan? Karena handphone kita. Paham ya guys? Nah seperti itu. Oke, celana kulot juga nggak boleh. Perempuan itu mesti sama terhampar sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Oh Ustazah masa perempuan nggak boleh? Ya sebenarnya sih aku juga nggak mau ya. Kalau aku mah maunya pakai celana boleh. Kalau aku mah maunya membuka aurat boleh, biar gampang kan. Tapi kayak mana lah ya kan, itu juga perintahnya. Kalau aku bilang boleh, salah aku nanti. Oke ya guys. Sudah paham itu teman-teman ya? Paham ya? Oke ya. Ustazah kalau ada yang salah dengan saudara, terus minta maaf, tidak dimaafkan kesalahan saya. Ada dalil al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Kita itu akan dihitung sesuai dengan perbuatan kita. Kalau ada orang yang kita udah minta maaf, itu urusan kita dengan dia selesai. Persoalan dia memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Oke, gitu ya guys. Nah, gitu ya. Ustazah, oke, kampungku, oke. Tuh di kampungku ada ustadz yang suka pinjamin hutang riba. Nah kan kayak gitu tuh kan. Nah jadi fakta keadaan bukan sumber hukum Islam. Jadi paham ya maksud aku ya guys. Ustazah celana panjang atau kulot juga nggak boleh gitu ya. Ustazah apa itu ulama kontemporer? Ulama kontemporer itu ulama kekinian. Namanya ulama khalaf. Jadi ulama tuh ada dua cuy. Ya pertama ulama salaf, kedua ulama khalaf. Salaf tuh ulama-ulama dahulu ya zaman dahulu ya kholaf itu yang update, dia lebih update dengan perkembangan zaman. Contoh ulama salaf mengatakan bayar fidyah itu harus pakai makanan, tapi ulama kholaf mengatakan boleh kok dikonversi menjadi uang, dia lebih modern. Ulama khalaf salaf bilang KB nggak boleh, ulama khalaf boleh kok untuk menjarakkan. Ulama salaf nggak boleh zakat ke beda daerah, harus di daerah kita. Ulama khalaf dengan ahlul royinya mengatakan boleh kok zakat ke daerah lain. Itu pelajaran yang lebih tinggi pada akhirnya. Tapi ya kayak gitulah ya kan. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku belum haji tapi orang manggil aku ibu haji. Nggak apa-apa. Ponakanku belum haji aku panggil dia Pak Haji. Nggak apa-apa ya. Ustazah kayak gitu ya. Kalau kita guru pengajian jangan pakai celana saat ngajarin orang jogging. Pakai rok celana. Beli harganya murah rok celana. Ya kan biar jadi contoh bagi jamaahnya ya. Ustazah, apakah sholat tidak sah jika sujud tangan teralaskan mukena? Yang harus sujud itu kena mukena, kena sejadah itu kening saja. Kenapa orang itu sholatnya pindah-pindah? Betul. Sholat qobliyahnya di sini, sholat zuhurnya di sini, sholat ba'diyahnya di sini, gitu kan? Ada orang yang seperti itu. Apa tujuannya? Supaya dia menjadikan tempat sujudnya sebagai saksi di yaumil akhir. Seperti itu ya guys. Nah jadi qobliyahnya di sini, zuhurnya di sini, ba'diyahnya di sini. Dia menjadikan banyak titik sujudnya. Gitu ya guys. Nah tapi pindahnya satu jengkal aja, nggak usah qobliyahnya di kamar ya, sholat zuhurnya di rumah mantan, ba'diyahnya di rumah teman, nggak usah. Ya dikit-dikit aja pindahnya, oke gitu ya. Oke, Ustazah sehat selalu ya. Boleh nggak berzikir di luar sholat? Boleh banget guys. Ada dalil. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya. Ya siap Mbak Tanti ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke, boleh saja ya. Clear ya teman-teman ya. Oke. Ustazah ada rambut diikat rambut gak dibasuh di saat mandi hazas. Aku gak paham gimana maksudnya. Saya lagi halaman tapi cuman lendir di dalam dan gak keluar. Tetap gak boleh. Kalau dia coklat di dalam gak boleh sholat ya. Ustazah boleh nggak zikir sambil tiduran? Boleh guys, ada dalil. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, oke.
Oke, gitu ya. Zikir dalam hati boleh, nggak usah pakai mikrofon ya. Ustazah, oke, mau tanya, sholat witir dilakukan satu rokaat boleh tidak? Boleh banget ya guys. Ya, sholat witir satu rokaat boleh banget ya guys. Ustazah, mau tanya, kalau orang meninggal boleh nggak dikurbankan? Boleh. Suatu ketika Rasulullah disampaikan oleh sahabat, kenapa engkau rajin betul berkurban? Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Iya, rajin berkurban. Kenapa? Kata Rasulullah. Karena maaf, ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tuaku andaikan hidup dia pasti pengen berkurban." Apa kata Rasulullah? "Mmm, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama orang tuamu." Jadi boleh saja. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Ya, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Ustazah, haid lebih dari 15 hari gimana? Haid lebih dari 15 hari itu istihadah. Boleh sholat, boleh puasa setelah 15 hari. Nanti kalau haidnya nggak teratur, boleh minum madu akasia. Nanti aku spill madunya. Ustazah, kalau zikir selonjoran lutut sakit nggak bisa ditekuk. Sebelum aku jawab, minum madu osteo untuk lutut sakit. Betul kan guys? Bukan promosi tapi memang fakta. Sakit lutut itu minumnya madu osteo. Ya kan guys? Nah jadi kalau sakit lutut zikirnya selonjoran itu gimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Zikir sambil selonjoran gak ada masalah. Oke, nah gitu kan. Baca, iya Mbak Uti, yang mana yang aku baca? Iya, aduh kena marah terus aku nih. Baca katanya saking kesalnya dia guys. Ustazah tidak mencapai target hafalan, tidak naik kelas, nggak ada masalah dalam Islam nggak segitunya kok. Oke ya guys. Ustazah kalau ngaji baca Al-Quran selonjoran nggak masalah Mbak, nggak masalah ya. Oke, Mbak Dewi. Nggak masalah ya. Zikir, sholawat, baca Quran, kemudian mengingat kekurangan diri, sholawat, baca Quran, al-waqiah, al-kafi, baca buku doa-doa, lutut nggak bisa ditekuk, boleh minum osteo, salah. Lutut nggak bisa ditekuk, boleh selonjoran, nggak ada masalah. Ada dalil, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Oke? Tolong baca. Iya Mbak, yang mana ya Mbak? Aku baca. Pertanyaan Mbak yang mana ini? Oke guys, siap. Ustazah, oke apa? Mana yang aku baca nih guys? Bantu aku kenapa guys? Ustazah, oke. Apa ya Ustazah, uang riba yang disedekahkan? Uang riba itu kalau disedekahkan kasih orang nggak boleh. Uang riba itu hanya boleh disedekahkan kepada benda mati yang dipakai oleh banyak orang ya. Seperti misalnya untuk lampu jalan, untuk tong sampah jalan, itu bisa. Oke ya guys. Oke gitu ya. Pelan. Tadi disuruhnya baca, sekarang suruhnya orang pelan. Agak lain pun si kawan ini, ku sengat lebah pula nanti. Aku pengen berantem, tapi nggak boleh. Ini bulan Zulqaidah. Aku nanti mau berantem di bulan Safar. Zulqaidah masih bulan haram, Zulhijjah masih bulan haram, Muharram juga lama kali. Aku mau berantem tapi 3 bulan lagi ya guys. Oke, canda ya guys. Ustazah, apa hukum arisan? Arisan itu nggak ada masalah. Ya, arisan itu tidak ada masalah ya guys. Arisan tidak ada masalah ya. Oke. Oke, emang boleh berantem? Nggak boleh ya. Aku bercanda saja. Ustazah, keingat Allah apa yang kita sebut boleh zikir aja ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke ya, menghadiahkan baca Al-Quran sama orang tua, boleh.
Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya ya. Madu buat jantung ada, madu jantung, kolesterol, hipertensi ada. 11 20 deh. Nanti aku spill madunya. Ya, madu untuk sakit dalam kayak hipertensi, diabetes, asam urat, asam lambung itu akasia. Aku udah minum 3 tahun. Kemudian ada lagi madu osteo itu tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran. Yeay, nanti beli 2, aku hambiarin harganya. Ya, aku murahin ya guys. Promo masih hari ini ya. Ustazah, oke, ada ustadz dekat rumahku, dia kredit barang tapi kalau ditagih dia nggak mau bayar. Tambah dia menasehati. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah mudahkan urusan beliau menjadi lebih baik insya Allah. Doakan saja ya. Ustazah, ada ustadz suka minjam uang ke jemaah. Oh, gimana ya? Eh, Insya Allah ilmu yang lainnya tetap didengar, tapi akhlak minjam uangnya jangan ditiru. Sebenarnya minjam uang nggak apa-apa, yang penting digantinya. Semoga dia ganti, mungkin dia lagi kesusahan ya guys. Oke, gitu ya guys, gitu ya. Ustazah, kalau Ustazah baca Yasin untuk diri kita, bolehkah? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah selalu bela Ustadz, bukan. Aku bukan bela ya, tapi salah satu ciri tanda akhir zaman menurut baginda Nabi adalah sesama ulama itu saling menjelek-jelekkan. Jadi nggak boleh ya. Jadi makanya kalau ada ustadz begini, ustadz begini, aku selalu mengajak teman